tadi kita sebenarnya sedang menertawakan diri kita sendiri, ya. Membodoh-bodohi kita, seolah-olah kalau nangkap orang itu selesai masalah. Padahal tidak. Terus yang kedua, kalau negara ini ingin hebat, yang harus dibangun itu adalah sistem dan kompetensi sistem staf orangnya. Saya mendengar Joe kemarin baru mencopot beberapa orang itu. Kan kompetensi orang harus dibangun. Nah itu sebabnya kemudian mudah-mudahan nanti temuan-temuan kami ini kita akan sampaikan bukan hanya sistemnya, kita juga ingin standar minimal kompetensi orang itu harusnya seperti ini. Kayak contohnya sekarang temuan kami itu hanya melihat ada tidak disiplin, Pak. Tapi nanti ke dalamnya lagi kita akan lihat kesehatan itu misalnya jumlah kebutuhan dokternya itu berapa, standar minimalnya itu berapa, standar tempat tidur berapa, itu ada ke dalam lagi. Dan begitu kita akan tahu quality services. Jadi kompetensi ini. Nah, bagian yang ketiga yang juga penting, pekerjaan-pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan oleh BPKP sendiri, oleh KPK sendiri, dan oleh provinsi sendiri. Nah itu sebabnya ada keinginan kuat, saya mewakili kepentingan KPK dan Prof. Mardiasmo juga kepentingan BPKP serta Pak Gubernur. Kami ingin menjadikan Jakarta itu sebagai center of excellence, sebagai barometer pelayanan publik yang bagus, sebagai role model. Nah ini komitmen ini yang harus didorong dan harus diwujudkan. Dan mudah-mudahan melalui program seperti ini di tahun kedua kita akan dorong terus, di tahun ketiga dan selanjutnya kita bisa menciptakan yang sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa. Kira-kira poinnya ini seperti itu. Terima kasih. Pak Gubernur. Ya karena kami di pelaksanaan ya, kami bagian membangun sistemnya, memperbaiki sistem yang ada. Seperti untuk penganggaran, saya kira ini adalah dalam rangka pengawasan. Kalau buka di web karena sudah ada, tapi ini poster-poster seperti ini semuanya ada di di kelurahan, kecamatan, juga di RT RW. Jelas apanya, mata anggarannya jelas, programnya apa jelas, volume, jumlah anggaran berapa, semuanya ada. Yang bertanggung jawab siapa, kemudian kalau akan komplain kemananya, ada nomornya semuanya. Ini saya kira sebuah sistem yang transparan, yang masyarakat juga ikut berperan, berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan pengawasan. Ini yang kita lakukan. Juga merubah dengan yang II tadi. Saya kira hotel, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir sudah juga kita mulai bulan Januari yang lalu dengan online system. Juga ini baru kita siapkan untuk yang e-budgeting, sehingga betul-betul semua yang sudah kita rencanakan bisa dikunci dan tidak ada yang menikung lewat belakang menjadi sebuah program siluman. Kemudian memperbaiki sistem-sistem yang ada juga di kelurahan. Saya kira semua juga pernah kita ajak di kecamatan untuk urusan-urusan KTP, urusan KK, urusan perizinan juga sudah kita lihat dan juga sudah kita tanyakan langsung kepada masyarakat betapa sekarang ini mereka merasa dilayani dengan baik dan cepat, tetapi di bidang perizinannya memang kita masih perlu perbaikan, baik di SDM-nya maupun di perangkat lunak dan perangkat-perangkat yang lainnya. Karena mungkin kalau yang lurah dan camat dan kemarin juga sisi SDM-nya sudah kita dapatkan dari lelang jabatan. Saya kira di kantor dan di dinas kita juga diperlukan uji-uji kompetensi seperti itu agar kita mendapatkan pimpinan-pimpinan yang baik di setiap kantor. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Silakan Pak. Ini pertanyaan untuk KPK dan Pak Gubernur sendiri.
terkait dengan temuan rekening gendut oleh PPATK itu Pak. Kelanjutannya prosesnya di KPK seperti apa dan komentar dari Pak Jokowi-nya gimana menindaki temuan tersebut. Terima kasih. Tanya dulu ya, rekening gendutnya siapa? Yang ada kurang lebih belasan Pak. Ya Pak, mohon aja Pak. Bukan Anda, saya tanya siapa, Anda jawab jumlah. Ya saya kira untuk menemukan nama Enggak siapa. Enggak, kalau pertanyaannya umum saya akan jawab umum. ya umum aja Pak. Ya, kalau begitu kami memang mendapatkan informasi dari PPATK, cuman kami belum bisa sebut itu gendut atau tidak gendut. Karena data dari KPK itu kan data dari PPATK itu data intelijen, ya kan? Sehingga harus ada klarifikasi, konfirmasi dan macam-macam seperti itu. Tapi yang penting kalau memang informasi itu akurasinya ada dan proses untuk menindaklanjutinya pas waktu, tidak akan ada yang tidak ditindaklanjuti. Itu yang bisa diberikan jaminan seperti itu. Sekarang pertanyaannya juga saya tanya tadi kan, kalau di dalam rekening dulu rekeningnya siapa? Nggak bisa jawab. Saya juga jawabnya umum. Pak, Jangan bilang belum dalam rekening pejabat. rekening gendut milik pejabat Pemprov DKI Pak. PPATK kan telah melacak katanya ada sejumlah. Jadi sekarang milik yang diduga, yang diduga itu ya, iya Pak. supaya nggak nyalamen yang diduga adalah orang Pejabat Pemprov DKI Pak. Kalau yang itu jawabannya sederhana, saya belum tahu. Dari PPATK sendiri katanya sudah melaporkan beberapa mantan pejabat Pak. Jadi dari PPATK melaporinnya kapan? Kemarin dari Pak Agus ya. Kemarin, kalau kemarin itu kemungkinan besar memang betul jawaban saya belum tahu. Karena kemarin saya tidak ada di kantor. Pak, Gubernur kan? Jawaban Pak Gubernur kan? Saya mau tambahin Pak. Oh iya. Sejauh mana? Coba ini dong, nama sama dari mana? Frans Pak dari Koran Jakarta Pak. Oke. Nah, sejauh mana fungsi KPK dalam ketika ada indikasi rekening gendut, apakah perlu dalam kutip harus tangkap tangan? Haruskah KPK tangkap tangan baru bisa melakukan penyidikan? Karena sejauh ini yang di media KPK melakukan tangkap tangan baru ada kelanjutannya. Tidak dalam tanda kutip menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Namanya siapa Mas tadi? Frans Pak. Frans, kita ini konferensi persnya soal Korsubgap, koordinasi supervisi bidang pencegahan. Tapi karena Anda tanya, saya harus jawab. Kalau Anda lihat hampir 500-an, tidak sudah 500-an kasus yang sudah ditangani KPK, itu hanya 20-30% yang operasi tangkap tangan. Jadi pertanyaan Anda misleading kalau menurut saya. Tidak semua operasi tangkap tangan. Kalau operasi tangkap tangan itu pasti ditindaklanjuti. Yang tidak bukan operasi tangkap tangan itu juga lebih banyak daripada operasi tangkap tangan. Dan pasti itu ditindaklanjuti, tapi perlu waktu. Kalau operasi tangkap tangan kan ada keterbatasan waktu, Frans. Kalau orang sudah ditangkap, ditahan, Anda harus kasih prioritas di sini dong. Iya kan? Kalau nggak begitu nanti orang itu keluar, ya prosesnya belum jalan. Terjadilah kayak simulator itu kemarin kan, yang penegak upaya. Anda kan tidak mau KPK melakukan seperti itu. Nah, kira-kira begitulah Frans. Ini perlu diskusi lagi nih Frans. Iya. Ya. Nanti saya kasih nomor telepon saya. Saya nggak ngerti, saya sampai sekarang belum tahu. Rekening gendutnya yang punya siapa? Rekeningnya punya siapa nggak ngerti. Yang gendut itu siapa juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Sampai sekarang belum tahu. Jadi kalau memang sudah ada resmi, memang betul-betul sudah ditemukan, dan saya diberitahu ya saya akan, tapi saya belum dapat. Oke, cukup ya. Lagi Pak. Siang, nama saya Fabian dari kompas.com. Kompas.com. Kemarin Pak Gubernur bilang bahwa temuan BPK provinsi itu bermuara pada dua Pak. Pertama pada tindak lanjut ke tim penagih ganti rugi TPGR, sama satu lagi bisa ke penegak hukum. Yang saya mau tanya itu apakah mereka yang masuk ke tim penagih ganti rugi itu tidak unsur pidananya hilang gitu Pak? Saya belum tahu pertanyaannya.
Mungkin Pak BPK, Pak Mardiasma mungkin Prof. Itu cuma BPK bukan BPKP. Bukan BPK. Oh, BPKP kok. Oh iya. Belum tahu bedanya BPKP dan BPK. Ya, maksudnya mungkin Prof bisa menjelaskan gitu. Apa TPGR itu masuk TPGR tetap apa unsur bedanya hilang atau dikembalikan atau gimana Pak? Penegak hukum ya, pandangan penegak hukum gitu Pak. Oh, yang kemarin di BPK ya? Iya, provinsi Pak. Oke. Pandangan penegak hukum Pak. Sebetulnya untuk TPGR itu kan ada batas waktunya. Kalau administratif dan lainnya itu sudah diselesaikan ya, sudah. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, biasanya masuk ke TPGR tadi dan biasanya masuk ke BPK atau BPKP dan harus diproses. Biasanya seperti itu. Ada waktunya. Saya tahu pertanyaan kami, saya bantu jawab ya. Ada 3 klasifikasi ini sebenarnya diskusi kemarin di BPK. Tapi memang ada teman dari legislatif BPKP juga ya. Hadir kemarin Pak. Dalam temuan BPK itu ada yang disebut dengan maladministration. Ya, maladministration jadi administrasinya salah, macam-macam penempatannya salah, itu bisa menimbulkan kekacauan. Yang kedua, ada satu lagi maladministration atau satu tindakan yang menimbulkan kerugian. Nah, ini harus diidentifikasi apakah tindakan ini melawan hukum atau tidak. Jadi kalau dia tidak melawan hukum, dia tidak bisa masuk ke tindak pidana yang poin C-nya gitu loh Pak. Jadi ada satu maladministrasinya juga menimbulkan kerugian, tapi bukan perbuatan melawan hukum, dia tidak bisa diklasifikasi tindak pidana. Tapi kalau satu tindakan dilakukannya menimbulkan kerugian dan tindakannya itu dikualifikasi tindak pidana, baru itu bisa ditindaklanjuti. Yang menindaklanjuti pasti penegak hukum. Tapi penegak hukum kan karena dari BPK itu kan dia baru sifatnya itu audit ya. Jadi ibaratnya itu semacam intelligence, information. Nah ini kan harus diperiksa lagi. Bukan yang temuan dari BPK itu langsung kemudian ditindaklanjuti. Udah selesai itu nggak bisa. Karena harus ada pro justisianya. Karena tindakan audit itu bukan tindakan pro justisia. Gitu pahami kira-kira ya. Mami juga belum bisa. Fabian ya. Cukup ya? Cukup Pak. Ini satu terakhir ya. Ini Pak. Silakan tanyanya ke Pak Jokowi aja. Ada yang Pemprov DKI yang tersangkut kasus korupsi nanti ada pendampingan nggak Pak? Apa sih? Kalau ada pegawai DKI yang terkait korupsi ada pendampingan. Nggak kelihatan sih. Kalau misal ada Pemprov DKI yang terkait kasus korupsi ada pendampingan nggak? Ada pendamping. Kalau sudah masuk ke korupsi kan urusan sudah masuk jadi urusan pribadi. Pak, ini Pak, mengingat pentingnya Pak ini Pak. Mengingat pentingnya jadi harus ditambah Pak pertanyaan. Pak, namanya Pak Tekori dari di Jakarta Post. Pertanyaannya ada 2. 1, tindak lanjut dari anggaran siluman. Kan tadi ada temuan-temuan yang disebut anggaran siluman. Nah, itu tindak lanjutnya akan seperti apa dan udah ada belum informasi sebenarnya uang itu digunakan untuk apa? Yang kedua, ada 52% pegawai DKI yang belum melaporkan kekayaannya. Nah, itu adakah tindak lanjutnya juga atau apa gitu dari KPK dan Pemprov? Terima kasih. Baik. Tadi pagi pada saat saya menjelaskan, itu memang ada di tahun 2012 itu di 4 SKPD, di PU, di Dinas, maupun di Kesehatan dan Perhubungan, itu ada memang tahu-tahu akan tadi istilahnya ujuk-ujuk gitu ya, anggaran siluman itu sampai 1,68 triliun dari 4 SKPD tadi.
dan memang ada tambahan anggaran dari masing empat tadi 395M. Jadi bagian dari temuan, dari temuan evaluasi dan prosedur dari BPKB, KPK kepada Provinsi DKI. Mestinya akan di follow up oleh pertama oleh Inspektur Provinsi. Nah, coba dia akan melihat apakah karena belum dibahas, kan di dokumen pembahasan tidak ada, atau tidak perdanya ada. Nah, dicari penyebabnya apa, apakah usulan siapa, dan seterusnya. Jadi oleh karena ini dalam proses, nanti kalau memang sudah ketemu semuanya, dilanjuti. Nah, nanti kalau misalnya kita ketemu lagi masalahnya apa. Tapi yang penting kan kita ini proses ganti pengajaran itu tidak boleh jadi. Itu di dalam APBN, terutama di 2003 dan 2014 kita akan melihat ini kan mapping titik-titik kritisnya, risikonya apa, kok masih ada. Dan kemarin Pak Wagub juga menyampaikan, sudah dipotong kok masih ada lagi kan gitu. Oleh itu tadi Pak boleh menyampaikan itu alatnya adalah e-budgeting. Kalau e-budgeting sudah terbuka semuanya dan bisa di-lock, tidak akan lagi dan akan kelihatan siapa yang mengusulkan dan siapa yang menyetujui dan prosesnya seperti apa. Ini yang pertanyaan kedua. Karena pejabat baru yang dilantik kan. Ini dilantik kan baru-baru semua, kepala dinas baru, wali kota baru. Jadi belum laporin gitu. Tapi saya akan perintahkan segera. Tindak lanjut dari 4 dinas tadi gimana? Ya kita yang tadi temuan tadi BPKB tadi. Kalau yang maksud saya, setahu kami dalam proses ya, setahu ini kan ada kerjasama. Begitu ada temuan ini kan perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi ini. Apa sih penyebab utamanya gitu? Nah, yang akan diklarifikasi konfirmasi itu nanti provinsi yang akan lakukan. Gitu loh. Bukan di KPK. Ini kan ini kan pencegahan nih kan. Kok tiba-tiba tadi ujung-ujung ada sesuatu muncul itu siluman. Ini kan perlu diklarifikasi, dikonfirmasi dari mana ininya, untuk apa. Jadi kita belum sampai pada titik wah ini adalah tindak pidana, belum sampai seperti itu. Supaya terjadi. Nah itu sebabnya tadi di ujungnya langsung ditangkap oleh Pak Gubernur. Kalau begitu kita akan bangun e-budgeting supaya tidak ada lagi nanti tiba-tiba ada dana muncul yang tidak diketahui dari mana asal usulnya. Pak Gubernur akan membentuk tim khusus nggak untuk menginvestigasi anggaran siluman itu? Memang Pak dari belum tentu. Inspektorat cukup atau tidak Pak? Gitu. Maksudnya tim khusus untuk nyari silumannya tadi. Iya. Silumannya kelihatan sebetulnya. Ada nggak Pak? Jawabannya apa Pak? Jadi Ada. Berarti inspektorat cukup ya? Gitu. Yang paling penting itu yang masuk-masuk yang sudah dicoret. Berarti yang kita akan lock tadi. Kalau tidak kita lock kunci dengan sistem yang nggak akan rampung. Tapi yang sudah muncul itu nggak akan diinvestigasi lebih lanjut Pak, siapa yang menaruh anggarannya? Dicoret. Terus muncul lagi 2012. Ya. Pak Wagub bilang 2013. Memang seperti itu. Kemarin nggak di APBD perubahan juga kita coret juga yang tidak dikerjakan oleh dinas seperti anggaran seperti itu. Yang ngumpul totalnya sampai 2,2 itu. Tapi itu bukan titipan ya, karena belum bukan titipan dari ketika dari ujung nomor. Udah, kalau yang 2013. Baik, saya kira cukup ya. Pak, terima kasih Pak. Udah. Itu kepala dinas baru, kepala badan baru, wali kota baru, yang baru dilantik. Tapi akan saya segera perintah untuk
Kita laporan, segera. Targetnya kapan Pak? Saya perintah sekarang. Laporan ke liputan anggota. Kalau enggak apa Pak itu? Ya baik, mereka itu nanti kami juga ingin seperti yang Pak Pimpinan KPK dan Pak Gubernur sampaikan bahwa ini harus juga diawasi. Kami menginginkan juga masyarakat ikut mengawasi, termasuk para wartawan, jurnalis ikut mengawasi bagaimana kita lanjut sehingga Korsuga itu betul-betul bisa mencapai sasaran. Dan nanti akan kita teruskan ke Korsuga. Demikian ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikut. Saya sudah sampai ini, Mak. Coba tanya ke BPKP tadi, sudah final belum? Sampai saat ini belum saya terima di meja saya. Masih dalam proses BPK sudah, tapi untuk detail lagi kita minta BPKP belum sampai saat ini. Coba tanya langsung aja ke beliau, ke Prof. Matias. Belum. Dan jangan keliru, penggunaan dana yang 15 miliar itu tidak bisa langsung digunakan loh. Karena harus ada perda lagi loh. Ada perda lagi? Iya. Yang menu dianggarkan langsung pakai. Kita dengan Kemenak sudah rampung. Rumah sakitnya akan kita hibahkan kepada UIN sebagai rumah sakit pendidikan. Udah. Jadi saham kita lepas dari Kemenak juga. Udah. Sahamnya 51%, tapi nanti jadian. Loh, gimana sih? Rumah sakitnya itu sudah ada, tetapi kan kemarin sengketa sampai ke PK, ini PK-nya udah kita cabut. Ini kan juga untuk rakyat, untuk masyarakat aja. Sampai rame kayak gitu, ya sudah. Nanti PT-nya harus RUPS, ya kan? PT-nya dibubarkan. Kemudian saham kita berikan, kita hibahkan ke UIN, dipakai untuk rumah sakit pendidikan, dan kita tadi minta agar rumah sakit itu nanti ada kelas 3-nya yang banyak, udah bisa dipakai untuk masyarakat. Jadi nggak gantung kayak sekarang kan, gantung kan di pembukuan, gantung karena sengketa bertahun-tahun. Pokoknya saya hal-hal yang seperti itu, yang masalah, yang sengketa, yang problem, pengen cepat semuanya selesaikan sehingga di buku itu jelas, bukunya kelihatan. Tidak ada yang gantung-gantung seperti sekarang ini. Pak, soal Depok yang akan bergabung dengan warga yang di lokasi tersebut, kapan akan di kampung-kampung Jakarta? Ya, nanti saya lihat. Kan sudah ada perbaikan di sana toh. Tapi yang apa, yang minta apa? Minta di rusun juga Pak. Rusun ya apa, nanti kalau rusun ini rampung dan mogot, perlu dibangun. Nanti 18 rusun, jadi bisa kita tarik ke situ. Ya. Kan nggak mau kan kita beri di Marunda, Juara, untuk Jakarta Timur, di Denmogot. Wacana Depok yang ingin bergabung akan bergabung dengan DKI itu gimana? Tanggapannya? Depok jadi dipindahin ke masuk di wilayah DKI Jakarta, Pak. Kalau Pak sendiri gimana, Pak? Kalau seandainya Depok masuk ke dalam Pak, majuan dikit. Oh, majuan dikit. Pak, majuan dikit, Pak. Pak, sorry, tanggapannya gimana? Pak, jauh, Pak. Pak, belum selesai, Pak. Pak, Assalamualaikum. Pak. 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 Aduh.